Pada tanggal 1 Maret 1942, kapal-kapal pengangkut militer Jepang di bawah komando Kolonel Hanshichi berlabuh di Teluk Banten untuk menaklukkan Batavia. Tanpa perlawanan berarti, Batavia yang sebelumnya menjadi kekuasaan Belanda jatuh ke tangan Jepang. Dalam waktu singkat, setelah menguasai Batavia, bala tentara Dai Nippon juga berhasil menguasai kota-kota besar di Pulau Jawa. Bahkan, tentara Jepang mengancam untuk memusnahkan seluruh tentara Belanda apabila Belanda tidak mau menyerah. Hingga pada akhirnya Belanda pun menyerah tanpa syarat pada tentara Jepang yang waktu itu dipimpin oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Ada tiga pembagian zone yang sebelah barat itu termasuk Sumatera ya, itu dikuasai oleh tentara ke-25 Angkatan Darat. Di Jawa dan Bali itu tentara ke-16, sisanya Angkatan Laut. Dari mulai Kalimantan, Sulawesi sampai Papua, tidak semua Papua, tapi sebelah utara Papua, Halmahera sampai dengan Ambon, Maluku dan sebagai Timor juga dikuasai juga semua mereka. Selain berhasil mengalahkan pasukan Belanda di Pulau Jawa, tentara Jepang juga menguasai hampir seluruh negara-negara di Asia Tenggara. Bayangkan, mereka akan fokus kepada peperangan. Ada kekurangan dalam persoalan ini. Mereka tidak membawa para petani dan buruh dari Jepang. Itu akan mereka pergunakan sendiri untuk pembangunan wilayahnya. Jadi inilah salah satu strategi dengan janji-janji persemakmuran bersama itu. Semogalah bangsa-bangsa Asia lainnya yang membantu Jepang, tanda kutip, untuk perang Asia Timur Rayanya bisa menerima pendapat paham ini. Organisasinya apa? Salah satu yang dipikirkan adalah pasukan pekerja. Masa pendudukan Jepang di Indonesia sangatlah singkat jika dibandingkan Belanda yang menjajah Indonesia hampir 3,5 abad. Jepang menjajah Indonesia hanya dalam 3,5 tahun. Namun efek psikologis yang diakibatkan lebih besar. Walaupun datang dengan propaganda sebagai saudara tua yang akan menolong, Jepang banyak melakukan kekejaman dalam masa pendudukannya. Salah satunya adalah romusa atau kerja paksa. Kebanyakan romusa direkrut dari pemuda-pemuda desa atau petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain bekerja untuk mengeksploitasi hasil bumi Indonesia, romusa juga dipaksa bekerja membangun fasilitas dan kepentingan bala tentara Dai Nippon. Selain itu, romusa juga dikirim untuk membangun keperluan militer Jepang di negara lain seperti Burma dan Thailand. Romusa itu adalah sebetulnya dalam istilah Jepang sendiri itu berarti pekerja. Jadi pekerja apapun sebetulnya bisa disebut sebagai romusa. Nah, ketika Jepang menduduki Indonesia, istilah romusa itu mendapat istilah lain dalam konteks politik itu menjadi pekerja yang dipekerjakan secara paksa, berada langsung di bawah pemerintahan militer Jepang. Biasanya mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya untuk membangun sarana-sarana pertahanan, misalnya lapangan terbang, membabat hutan, mengambil kayu-kayunya untuk bahan bakar kereta, seperti itu, dan sebagainya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sangat-sangat berat dan dilakukan tidak hanya di Indonesia, tapi juga menyebar di beberapa wilayah yang diduduki oleh Jepang, mencapai Asia Tenggara, bahkan Pasifik Selatan. Dalam masa pendudukannya yang singkat, ada bentuk kekejaman lain yang dilakukan tentara Jepang selain romusa. Untuk memenuhi kebutuhan seksual para prajuritnya, militer Jepang banyak menangkap gadis-gadis untuk dipaksa menjadi budak pemuas hawa nafsu.
Gadis-gadis tersebut dinamakan Yugun Yanfu atau wanita penghibur. Jadi untuk kekerasan pada masa pendudukan Jepang itu tidak hanya dari, memang kalau kita lihat ada 2 korban lah ya, yang cukup besar di kalangan penduduk itu adalah dari Romusa itu sendiri yang mayoritas laki-laki, tapi bukan berarti Romusa nggak ada perempuan ya, Romusa juga ada perempuan gitu, tapi mungkin secara persentase laki-laki itu 75% dari jumlah yang direkrut, perempuan 25%. Ya pekerjaannya variatif, juga ada yang dipekerjakan sebagai Yugun Yanfu atau pekerjaan-pekerjaan pabrik seperti di persenjataan, pabrik-pabrik senjata seperti itu. Lalu kalau untuk Yugun Yanfu sendiri memang itu perekrutannya berbeda. Biasanya mereka itu diiming-imingi dengan janji-janji yang bagus-bagus. Misalnya perempuan-perempuan yang ingin bersekolah lebih tinggi itu ditawari beasiswa bersekolah di Jepang misalnya, atau yang ingin mencari pekerjaan ditawari pekerjaan di restoran, atau yang berkegiatan seni misalnya ditawari untuk mengisi acara kebudayaan di tempat lain. Nah, mereka biasanya tertarik tuh ikut. Kemudian setelah dikumpulkan di kota besar biasanya kemudian didistribusikan juga dengan kapal-kapal laut begitu ya. Tapi begitu sampai di tempat tujuan mereka bukan melakukan apa yang dijanjikan, tapi ditempatkan di rumah-rumah yang kita sebut yanjo. Yanjo itu seperti rumah-rumah bordil ya dalam tanda kutip yang kita kenal sekarang, tapi dulu istilahnya bukan itu. Jadi tempat-tempat di mana perempuan-perempuan ini dipaksa untuk melayani kebutuhan biologis dari tentara-tentara.